Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Siapkah kalian untuk belajar? Siap dong. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 6 Alam Indonesiaku dengan subtema 1 Karakteristik Benda Padat hari keempat. Yang pertama kita akan belajar literasi tentang materi 1. Mengenal benda padat yang terbuat dari batu, keramik, dan logam. 2. Menuliskan kembali cerita yang telah dibaca. Apakah kamu tahu benda padat apa saja yang terbuat dari batu? Perhatikan gambar ini. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ya, benar. Ada cobek, ada lesung, dan juga patung. Bagaimanakah ciri-ciri batu? Ada yang tahu? Ciri-ciri batu itu kasar, kuat, dan keras. Apa kegunaan dari batu? Batu biasanya digunakan untuk bahan bangunan, alat memasak, dan untuk kerajinan. Nah, sekarang apakah kamu tahu benda padat apa saja yang terbuat dari keramik? Apa ayo, di rumah kalian ada apa ya kira-kira yang terbuat dari keramik? Apakah sama dengan gambar ini? Coba kalian sebutkan gambar apa sajakah ini? Ya, ada piring, mangkok, ada cangkir, lantai keramik, dan guci. Bagaimanakah ciri-ciri keramik? Nah, keramik itu memiliki ciri-ciri kuat, keras, dan licin. Apa kegunaan dari keramik? Biasanya, keramik digunakan untuk bahan bangunan. Ada juga yang untuk alat makan, seperti piring, cangkir, mangkok keramik, dan untuk kerajinan, seperti guci. Sekarang, apakah kamu tahu benda padat apa saja yang terbuat dari logam? Perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, ada gunting, ada pisau, ada panci. Apakah kamu tahu apa itu logam? Nah, logam adalah bahan pembuat benda yang bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Biji logam biasanya ditemukan dengan cara penambangan. Bagaimanakah ciri-ciri logam? Dilihat gambar itu. Gambar yang ada di layar itu menunjukkan gambar logam. Bagaimanakah ciri-cirinya? Ya, keras, kuat, tidak lentur, dan tidak mudah terbakar. Jenis-jenis logam itu ada banyak macamnya. Ada besi, baja, emas, perak, timah, tembaga, dan sebagainya. Masih banyak lagi.
Coba perhatikan dua gambar ini. Dua gambar ini menunjukkan benda yang juga terbuat dari logam. Tuh, ada gambar mobil, pesawat, ada emas, ada perak, dan juga penggaris besi. Semua gambar ini menunjukkan benda yang terbuat dari logam. Apa kegunaan dari logam? Logam biasanya digunakan untuk peralatan rumah tangga, untuk bahan alat transportasi, untuk kerajinan. Numerasi. Kita akan belajar tentang sumbu simetri lipat pada bangun datar. Sekarang, coba kalian ambil satu lembar potongan kertas yang sudah kalian bawa dari rumah. Perhatikan baik-baik. Kertas tersebut berbentuk persegi panjang. Sekarang coba kamu lipat ke bawah dengan posisi seperti pada gambar di layar. Lipat sama besar. Jadi bagian yang atas dan bagian yang bawah menunjukkan bagian yang sama besar. Sudah? Sekarang, buka kembali lipatan tersebut. Sekarang taruh kertas yang sudah pernah dilipat tadi di meja dan ambillah satu lembar lagi kertas yang kalian bawa. Kertas tersebut juga berbentuk persegi panjang. Sekarang coba lipat ke samping dengan bagian yang sama besar. Sudah selesai? Nah, sekarang buka kembali lipatan tersebut. Pada masing-masing kertas terdapat sebuah garis. Garis yang membagi bagian kertas menjadi sama besar. Garis tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Bisa ditambahi sumbu simetri lipat. Ya. Jadi kalau digabungkan dengan bentuk yang sama tadi ya, persegi panjang, ada berapa garis simetri lipatnya? Tadi yang pertama 1, yang kedua 1. Jadi ada 2 sumbu simetri lipat atau 2 garis simetri lipat. Tahukah kamu simetri lipat itu apa ya? Simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi 2 bagian sama besar. Ingat, membagi menjadi 2 bagian sama besar, ya, simetri lipat. Seperti pada gambar di layar, coba diperhatikan. Garis hijau yang atas menunjukkan pada garis yang sama besar. Jadi garis yang ada di kanan dan kiri pada kaki segitiga itu menunjukkan bahwa segitiga tersebut pada garis tersebut memiliki panjang yang sama. Kemudian
Garis hijau yang bawah menunjukkan bahwa segitiga tersebut atau segitiga sama kaki hanya memiliki satu sumbu simetri lipat. Ini garis yang membagi segitiga sama kaki menjadi dua bagian sama besar. Jadi kalau segitiga sama kaki, sumbu simetri lipatnya hanya satu. Sekarang coba kita terapkan pada lembar kerja kalian. Dengan kertas-kertas yang sudah kalian bawa, coba dipraktekkan dan dicari banyaknya simetri lipat sesuai dengan lembar kerja yang telah diberikan. Kemudian, kerjakan lembar kerja. Tugasnya masih sama, menghitung banyaknya simetri lipat, tetapi beracuan pada gambar. Dari kegiatan awal sampai akhir, apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama, benda padat yang terbuat dari batu, yaitu cobek, lesung, patung, dan lain-lain. Ciri-cirinya, ciri-ciri benda yang terbuat dari batu, yaitu kasar, kuat, dan keras. Yang kedua, benda padat yang terbuat dari keramik, yaitu piring, cangkir, guci, dan lain-lain. Ciri-ciri keramik yaitu kuat, keras, dan licin. Ketiga, benda padat yang terbuat dari logam yaitu gunting, panci, pisau, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri logam yaitu keras, kuat, tidak lentur, dan tidak mudah terbakar. Yang keempat, menentukan sumbu simetri lipat pada bangun datar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M.